Ustaz, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ustaz, kami ingin mendengar pandangan pandangan Islam terkait dengan lebih tepatnya pandangan Ustadz terkait dengan uh, pernyataan seorang kepala negara ya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu berpengaruh terhadap kehidupan dan kelangsungan ekonomi rakyat seperti itu Ustadz Ismail. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang Bung Rizal dan pemirsa dimanapun berada, yang pertama saya kira begini ya, bahwa eh, masyarakat itu menghadapi berbagai persoalan, persoalan kehidupan, baik itu persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, itu sesungguhnya sebagaimana juga kita hidup sehari-hari itu biasa ya. Karena tak mungkin kita itu hidup lepas dari persoalan. Pun begitu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang jadi soal adalah bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Dan disitulah fungsi penting dari kepala, baik itu Ya. kepala rumah tangga, kepala lembaga, apalagi kepala negara. Itu. Jadi persoalan itu satu hal, tapi bagaimana menghadapi persoalan itu hal lain. Hal lain lagi bagaimana menyelesaikan persoalan. Nah, itu. Ini persoalan sudah timbul. Ya. Naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Ya. Ya. Kita sebut depresiasi rupiah terhadap dolar atau apresiasi dolar terhadap rupiah. Ya. Itu persoalan. Nah, bagaimana menghadapi persoalan itu? Eh, Disitulah pentingnya kepala dalam mengkomunikasikan. Ini bagian dari menghadapi persoalan. Itu bagaimana menghadapi persoalan itu ya bagaimana kita membaca persoalan itu lalu mengkomunikasikan persoalan. Itu. Semua orang tahu kok bahwa dolar eh, apa naik nilai tukarnya terhadap rupiah itu persoalan, bukan persoalan gitu. Dia persoalan gitu. Kalau bukan persoalan tidak akan pernah ada pembahasan mengenai hal itu. Tidak pernah itu dianggap sebagai salah satu indikator ekonomi nasional pun juga ekonomi global juga tidak pernah masuk di dalam asumsi-asumsi penyusunan APBN, tidak pernah masuk kalau itu bukan persoalan. Fakta bahwa itu dimasukkan di dalam asumsi eh, makro APBN, asumsi-asumsi keadaan ekonomi makro di dalam APBN, biasanya kan yang dimasukkan itu kan harga minyak itu. Asumsinya berapa? Kalau nggak salah itu $70 per barrel. Kemudian nilai tukar rupiah berapa? Biasanya asumsinya ya kalau nggak salah kemarin itu sekitar 16.000 gitu. Nah, bahwa sekarang ini menjadi hampir 18.000 itu kan pasti persoalan, ya kan? Ya. Gitu. Bukan Ya. bukan persoalan. Nah, bagaimana menghadapi di situ kepala dalam hal ini kepala negara itu penting sekali peranannya. Itu makanya pasti orang terkejut ketika kepala negara kok ngomong kayak begitu gitu. Coba kalau ngomongnya saudara-saudara betul bahwa sekarang ini rupiah melemah ya itu artinya kita mungkin akan mengalami kesulitan semua hal yang terkait dengan impor gitu. Tapi percayalah bahwa pemerintah akan selalu memperhatikan soal ini dan berusaha keras untuk menstabilkan eh, nilai rupiah terhadap dolar. Itu mohon doanya ya. Tapi di sisi lain memang ini juga memberikan keuntungan terutama bagi para eksportir. Karena itu penting juga untuk kita terus menggiatkan kinerja ekspor kita. Coba kalau ngomong kayak begitu. Adem. Hah? Adem. Bukan hanya adem tapi inspiratif kan? Oh iya Ya benar, kan? inspiratif. Inspiratif. Inspiratif itu dalam arti Menguatkan rakyat. apa? Menguatkan rakyat juga. Iya, inspiratif. Inspiratif itu pemerintah itu mengakui itu persoalan. Hmm. Pemerintah itu mengatakan bahwa
menyadari dan sedang berusaha. Itu kan Hmm, penting itu. Lalu iya, pemerintah mengatakan bahwa ini juga ada nilai positifnya bagi para hmm, eksportir. Memang kan faktanya begitu. iya, Jadi betul. depresiasi rupiah terhadap dolar itu tidak selamanya buruk. Hmm, Dia justru memberikan kebaikan bagi apa? Terutama bagi para eksportir. Mengapa? Karena dia terima dolar kan, dolarnya tetap. Tapi ketika iya, betul. kan rupiahnya meningkat. Hmm, Semula $1 itu katakan 15.000, ketika dolar itu naik, dia terima bukan 15.000 atau 16.000, tapi 18.000. Itu baru $1. Lah kalau seribu ya, dolar, ya kan ketika wah, 1.000, nah, naiknya berapa? Naiknya 2.000 misalnya. Ya, hmm, 1.000 kali 2.000 udah 2 juta. 2 juta. Kan? Itu kalau 1.000. Lah kalau $1 juta, Wah, tahuan. Nah, lumayan. gitu. Nah, disitulah marah, maka eksportir sawit, Hmm, barang-barang tambang, batu bara, nikel, timah, produk-produk hmm, pertanian seperti ya tadi sawit ya, kemudian coklat, hmm, kakao, ya, lalu apa namanya, emas hijau itu, vanili, ya, hmm, itu panen. Pun begitu produksi alas kaki, sandal, sepatu, garmen itu panen gitu. Dan memang betul begitu. Mereka senang sekali itu dengan naiknya nilai dolar. Terus juga berpengaruh pada pariwisata karena orang dari luar itu akan merasa ke Indonesia itu murah sekali. hmm, Nah, baru lalu kan saya ke Malaysia. Ke Malaysia itu em, apa namanya? Kita sebut air mineral ya. Air, hmm, air, air, air air mineral itu bisa sampai 4 4 atau 5 ringgit. Itu kali 4 sudah berapa? 20.000 itu. hmm. Nah, sementara di sini bisa dapat 5.000. 5.000 kan cuma 1 ringgit. Kan murah banget tuh orang Malaysia Iya, gitu. iya, iya, iya. Apalagi buat orang Eropa gitu. Air Hmm, mineral di Eropa pakai euro itu hmm, 1,1 euro 10 sen. hmm. Kok iya 1 euro 10 sen. Itu berapa? 20.000 itu di supermarket. Tapi kalau di rumah makan itu bisa sampai 3 euro. 3 euro berapa? 60.000 60.000. itu. Nah, mereka datang ke sini beli air minuman itu 5.000. Jadi berapa itu? Cuma Di bawah 1 euro. lah iya, seperlimanya, seperlima jadi 1 5. 20 sen. Coba Hmm, bayangkan tuh, kan murah sekali. Wah, hmm. itu akan mendorong pariwisata gitu. Iya, iya, iya. Tapi kan ini harus dikomunikasikan gitu ya. Jadi yang pertama yang saya soroti adalah ini soal komunikasi. Jadi mestinya setiap kali kepala negara itu bicara itu memberikan eh, nilai positif itu kepada Hmm, masyarakat tanpa menutupi persoalan sesungguhnya gitu. hmm. Kan Iya. juga nggak cukup dikatakan bahwa oh, nggak apa-apa, nggak ekonomi kita baik-baik saja. Bagaimana disebut nggak apa-apa, wong papa kok gitu, ya kan? Nah gitu. Tapi Iya. kejujuran itu penting, transparansi dalam. Tetapi yang paling penting juga adalah bahwa kesadaran ini persoalan, tapi kita mengatasi. Bagaimana mengatasinya? Mungkin perlu diceritakan sedikit itu satu. Terus yang kedua, saya kira ini memang sebenarnya di balik ini semua itu persoalan yang lebih substansial, lebih mendasar itu. Jadi kan gini, sekarang ini coba dipikirkan ya, nilai ekspor kita itu eh, ini mudah-mudahan saya tidak salah ya, itu bisa sampai eh, 200 sampai 300 miliar US dollar itu Hmm, nilai ekspor kita itu. eh satu satu tahun ya nanti ya 254 itu tahun 2024 itu hmm, 264 sampai 266 miliar US dollar kan besar itu. Eh, kalau kalau ekspor kita ini besar, mestinya 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 eh, mestinya dolar kan nggak perlu sampai terus naik setinggi ini. Jika hmm, gitu, jika hasil ekspor itu masuk ke Indonesia.
Itu. Ini kan ini kan dolar itu naik itu karena kebutuhan dolar terus meningkat kan gitu. Kebutuhan dolar meningkat karena apa? Untuk kepentingan impor. Kan impor bayar harus pakai dolar tadi sudah dijelaskan oleh Bung Taufik. Itu ya. Tapi kan di saat yang sama juga ekspor. Nah, pertanyaannya dolarnya pada kemana? Nah, Hmm. ini yang mesti dikulik dan ini pula yang nyambung dengan apa yang direncanakan oleh Presiden bahwa seluruh ekspor itu harus melalui badan BUMN ekspor. Nah, gitu. Saya berusaha memahami maunya itu bagus bahwa hasil ekspor itu devisanya masuk ke Indonesia. Gitu. Artinya jika memiliki banyak sumber dolar di Indonesia, harusnya bisa menahan kenaikan nilai Oh tukar iya, dolar tadi gitu. iya, iya. Hmm. Nah, makanya pertanyaannya itu kan aneh. Kenapa kok bisa kayak begitu? Hmm. Gitu. Nah, ternyata kan Ya. selama ini terjadi apa yang disebut diantaranya ya itu Hmm. transfer pricing. Transfer pricing Hmm. itu sederhananya gini. Jadi Ya. misalnya harga batu bara itu katakanlah $100 per ton itu. Hmm. Lalu dia dijual kepada perusahaan, ya perusahaan dia juga, Hmm. vehicle dia gitu, perusahaan di luar negeri itu katakanlah dijual 70 itu $70. Lalu sama perusahaan yang ada itu baru dijual 100. Hmm. Nah, jadi yang masuk berapa? Cuma 70. Yang 70 ya. tahan di sana. Nah, itulah transfer pricing. Ini praktek yang sudah sangat lazim. Karena Hmm. itu jelas itu merugikan. Itu jelas merugikan. Merugikan ekonomi nasional. Ya. Karena berarti ada devisa yang tertahan. Itu baru transfer pricing. Belum lagi Hmm. yang memang sengaja menahan dolar. Disitulah orang menyebut banyak parkir di Singapura, banyak parkir di Swiss, di Pulau Cayman, duit-duit para konglomerat itu bisa sampai ribuan apa triliun itu. Yang itu kalau masuk ke Indonesia, ini ekonomi kita nggak perlu kayak begini gitu. Nah, Hmm. bagaimana menghadapi itu? Itu hal yang kedua. Kemudian yang hal ketiga adalah, nah ini yang saya kira jauh lebih fundamental lagi itu adalah eh, bahwa bahwa keadaan ini akan terus terjadi selama selama nilai selama nilai tukar kita selalu dikaitkan dengan dolar atau dengan mata uang apapun. Dengan kata lain, selama kita ini masih menggunakan fiat money, itu. Ya. Apalagi kalau kemudian eh, regulasi internasional itu mengatakan bahwa denominasi mata uang internasional untuk ekspor impor perdagangan internasional itu adalah dolar. Hmm. Artinya ini kan sudah mau dikoreksi. Dulu Saddam Hussein itu pernah mengusulkan denominasi ekspor impor minyak bumi, gas itu bukan dengan US dollar, tapi dengan euro waktu itu. Itu Amerika kan marah. Nah, BRIC ini sedang berusaha untuk menghindarkan dari dolar juga. Itu dengan mengeluarkan, kalau nggak salah ada rencana mata uang BRIC itu sebagaimana kayak euro gitu. Nah, itu juga akan mengurangi tekanan dari dolar gitu. Nah, tapi yang lebih fundamental sebenarnya adalah bahwa pemakaian mata uang kertas itu fiat money itu memang problematik. Jadi selama kita masih menggunakan uang kertas, apalagi di packing terhadap US dollar, bukan di packing ya, selalu dikaitkan dengan US dollar atau mata uang lain akan begini terus. Karena kita Hmm. ini mata uang kita ini mata uang sangat lemah gitu. Ya. Di beberapa negara itu bahkan tidak mau tukar langsung dengan rupiah. Gitu. Misalnya kalau kita ke Jepang ya, itu nggak bisa kita bawa rupiah itu langsung tukar ke yen, nggak bisa. Hmm. Mesti ke dolar dulu itu, Ya. baru ke yen. Kalau di Malaysia ya, kalau di Saudi ya itu bahkan bayar pakai rupiah pun bisa mereka di sana. Tapi Hmm. di beberapa tempat nggak mau dia gitu. Dan juga nilainya kan terus melemah. Kebayang nggak itu? 1 euro itu dua puluh ribu sekarang. Satu Hmm. 20.000. Betul ya. Hmm. Tuh, pound sterling lebih tinggi lagi. Kalau nggak salah sudah 21 atau 23 gitu. Dolar saya udah 18, pasti euro lebih tinggi lagi gitu. Jadi bayangkan yuk, 1 euro
bisa 18.000. Jadi kita Hmm. kalau kita datang ke luar negeri itu kalau bahasa lugasnya itu langsung kere gitu. Iya, iya. Karena duit kita itu kayak nggak ada harganya gitu. Buat dosa gepok cuma ceprut gitu. Dapat dapat secuil gitu. Nah, kayak gitu. Hmm. Jadi, nah, lalu bagaimana? Nah, ini yang kemudian saya langsung ingin jelaskan bahwa eh, karena mata uang Iya. kertas itu sebenarnya juga apapun mata uang kertas baik euro maupun dolar, apapun lah sekalipun Hmm. itu dia tidak menyimpan kekayaan secara real Hmm. itu. Apa kalau menyimpan dolar itu aman? Nggak, belum tentu juga gitu. Nyimpan euro Hmm. aman belum tentu juga. Nyimpan apa lagi? Nggak, nggak selalu. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan kekayaan secara real. Dia itu menjadi uang itu karena legal tender kan? Itu Iya. dinyatakan sebagai uang. Coba kalau ini hari uang merah itu dinyatakan sebagai bukan uang, lalu apa yang kita punya? Cuma tuh tumpukan kertas berwarna merah. Hmm. Jadi mata uang kertas kita itu mau mata uang bermasalah. Itu jangan terlalu senang. Hmm. Ya. Cuma masalahnya kalau kita nggak punya bermasalah juga. Itu Iya, masalahnya. iya, iya. Nah, Masya apa Allah. mata uang Eh, yang menyimpan kekayaan secara real? Yang hmm. menyimpan kekayaan secara real itu adalah emas dan perak. Hmm. Ya, ya barang gitu. Barang. Cuma barang itu tidak sembarang barang. Barang yang langka. Barang yang bernilai. Tapi jangan terlalu langka. Ada yang lebih langka daripada emas kan, yang bernilai tinggi. Apa itu? Platinum. Itu. Hmm. Ya. Tapi kan jadi susah kalau terlalu langka. Hmm. Karena diperlukan untuk alat tukar kan. Tuh. Ya. Jadi, maka kemudian emas. Jadi emas itu eh, adalah mata uang real dia. Jadi the real money itu adalah emas, itu dinar itu. Karena dia menyimpan kekayaan secara real. Maksudnya ya di dalam uangnya itu, di dalam emasnya itu. Itulah kekayaan kita. Dan dia universal. Ya. Sehingga kita tidak perlu menukar kemana-mana karena dia berlaku di mana. Kemudian kalau uang kertas kita misalnya 100.000 kita mau bagi dua, dipotong jadi dua. Jadi nggak 50-50, enggak, langsung tidak laku, ya kan? Iya. Tapi kalau kita punya emas, itu satu batang dibagi dua, langsung dipotong jadi dua, tetap aja. Hmm. Bahkan dirajang-rajang sampai lembut pun juga tetap aja dia emas itu. Nah, Iya. di situ dia tahan terhadap tekanan inflasi. Kalau harga harga barang-barang, inflasi itu kan didefinisi sebagai naiknya harga barang-barang. Ketika harga barang naik, harga emas juga naik. Itu tahan terhadap inflasi. Karena itulah maka menarik data yang kita pernah lakukan riset itu indeks harga 200 tahun di masa Khilafah Utsmani Hmm. itu relatif datar itu. Sementara di kerajaan Inggris 200 tahun itu naik drastis. Tuh. Hmm. Dan itu dibuktikan harga kambing di masa Nabi itu 1 sampai 2 dinar. Tuh, satu dinar sekarang kurang lebih sekitar kalau 2 juta berarti berapa itu? 8 juta itu. Malahan harga kambing turun itu setelah 1.400 tahun. Bukan naik malah turun. Jadi kalau pakai 1 dinar kita bisa dapat 2 kambing malahan sekarang ini. Benar nggak? Ya. Kan harga kambing kira-kira tiga setengah juta kan? Tiga setengah. Iya. 1 dinar kan 4,25 gram emas. 1 gramnya sekarang udah 2 juta. Bahkan sudah hampir 3 juta. Iya. Gitu. Berarti kan katakanlah 8 juta. 8 juta bisa dapat 2 kambing itu. Kambing, kambing besar Itu lagi. satu kambing besar. Jadi di masa dulu harga kambing 1 dinar, sekarang 1 dinar bisa beli 2 kambing. Hmm. Itu bukan miskin kita, tapi malah makin kaya. Bingkai. Itu. ONH, ongkos naik haji, itu Hmm. dari segi rupiahnya naik sampai 90 juta sekarang kan. Hmm. Tapi dari sisi dulu dulu tahun 90 tahun 76 Hmm. saya masih ingat betul karena ayah saya itu naik haji tahun 76 itu dia ongkos naik haji 6 juta. Hmm. Tapi gram emasnya itu 300 gram, 300 sekian Hmm. gram. Itu. Hmm. Sekarang ongkos naik haji itu katakanlah 90 juta. Itu. 90 juta itu berapa gram emasnya? Cuma 40 gram. Hmm.
Kan kalau dianggap 1 gram, satu gramnya 2 juta. 2 juta, ya. Ah, ya 40 gram lah, 2 juta lebih kan sekarang 40. harganya kan. Cuma 40 juta. Jadi kalau kita pegang dinar emas, emas ya, Hmm. semula itu 300 gram kan, Iya. 300 gram, sekarang 40 gram, jadi bisa membawa berapa orang itu? 7, Cuma 3, 7 ya. 7, 7. 7 orang sekarang. Coba bayangkan. Ini bukan sulap, bukan sihir. Jadi ongkos naik haji, namanya juga ongkos naik haji. Jadi ongkosnya Hmm. naik terus itu. Iya, iya. Ya, itu rupiahnya naik, tapi gram Ah, emasnya turun. turun. Sampai sepertujuhnya kurang. Nah, Iya. gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu ada persoalan teknis ekonomi, Hmm. tapi juga ada persoalan fundamental ekonomi. Hmm. Teknis ekonomi yang tadi ekspor impor yang duitnya tidak masuk ke Indonesia itu teknis ekonomi. Tapi Hmm. fundamental ekonomi ya pemakaian fiat money, terus abainya terhadap mata uang yang real yaitu mata Hmm. uang emas dan perak. Begitu. Iya, iya. Ya, Masya Allah. Ini muncul alternatif baru untuk mengatasi masalah krisis ekonomi kita. Selanjutnya saat ini ada tadi kalau bahas tentang masalah kepemimpinan, sebenarnya seperti apa sih pemimpin di dalam Islam dalam menghadapi sebuah krisis seperti saat ini? Bagaimana kepemimpinan dalam Islam itu, Sat? Ya, kan eh, di dalam eh, apa hadis itu kan berikan begini, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an royati. Itu setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi disitulah pentingnya menggabungkan antara solahiyah dan mas'uliyah. Nah, gitu. Salah iya Mas Uli. Solahiyah dan mas'uliyah. Solahiyah itu kewenangan. Mas'uliyah itu pertanggungjawaban. Menjabat. Mas'ulun ar di situ pertanggungjawaban di mana? Pertanggungjawaban di akhirat. Gitu. Eh, jadi kepemimpinan itu bukanlah sebuah kemewahan, Ya. apalagi kebanggaan yang kemudian bisa digunakan secara semena-mena. Mengapa? Karena dia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban. Nah, soal ini yang luput ini hari saya lihat. Sehingga Ya. pemimpin sekarang itu sembarang-barang dia. Gunakan kewenangannya itu ya seperti Mukidi 10 tahun kemarin itulah. Itu Ya. kan gunakan seenak-enaknya gitu. Dan tidak perhatikan lagi etika, nggak perhatikan lagi perasaan orang, nggak perhatikan adab, nggak perhatikan bahkan undang-undang kalau nggak ada undang-undang dia buat undang-undangnya, kalau ada dirubah, kalau nggak cocok kemudian segala macam itu. Ya, itu itu menunjukkan korupsi segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa dia tidak mengingat kepada mas'uliyah itu. Kalau orang itu ingat pada pertanggungjawaban, itu orang akan seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar. Tuh, Sayyidina Umar kan dia dia inkognito, turba kalau sekarang turun ke bawah, memastikan rakyatnya itu hidup dalam kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Maka ketika dia mendengar ada rintihan dari seorang perempuan menghadapi anak yang kelaparan itu dia ikuti gitu. Lalu ketika dia masuk, nah bukan kau sedang masak, iya aku masak batu sekedar menghibur anakku sampai dia tertidur. Oh aduh, lalu di mana Umar? Apa itu Umar? Pada yang dihadapi Umar di depannya itu. Nah, di situ seperti tamparan itu mengenai dirinya. Besoknya kan dipanggul itu gandum dari gudang Baitul Mal. Sahabat ada yang membantunya, dibilang, apa engkau akan membantu bertanggung jawabku di hadapan Allah? Nah, kayak begitu. Jadi tidak sembarang-barang termasuk juga ngomongnya itu diatur gitu. Sampai kemudian itu justru menambah masalah. Ini kan juga tambah masalah. Alih-alih menyelesaikan masalah, komunikasi nggak tepat, menambah masalah. Setidaknya menambah mangkel rakyat. Gitu kan. Yang ini gimana sih? Weh, kayak begitu amat. Nah, gitu. Ya. Makanya Iya, ada iya. di netizen itu saya coba ikuti itu ada ini setiap kali pemimpin kita ngomong kok tambah pusing kepala kita ini. Nah, gitu. Hmm. Eh, nah, itu. Jadi
pertanggungjawaban itu karenanya dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh amanah, mengatasi Hmm. persoalan dengan sungguh-sungguh, memastikan bahwa tidak ada yang menyimpang dari seluruh aparatnya itu, Hmm. menjadi teladan itu. Korupsi itu kan pasti berawal dari atas kan. Ya. Kalau yang atas bersih, mana ada bawah itu berani. Itu Hmm. takut ya, apalagi kalau betul-betul diambil tindakan. Nah sekarang yang ada kan yang jelas-jelas korupsi malah dilindungi, malah dapat jabatan, pura-pura tidak tahu, ya kan? Nah kayak begitu. Oh, jadi penegakan hukum itu bukan untuk keadilan, tapi untuk kepentingan politik jadinya. Nah itu pertanggungjawaban nanti berat sekali di akhirat nanti. Gitu.